memang apa namanya masih ini ya ada kerjaan Ya, profesional ya di tempat lain ya. Nah, betul. kenapa Pak Mike waktu itu sempat diajakin untuk join AFC ini? Apa sih yang ngedorong? Maksudnya kok memutuskan mau untuk ini kan baru ya. Ya, Pak Mike kan bukan bukan pemain MLM kan? kan bukan sama sekali. Pernah main MLM nggak? Soalnya ini kan jujur saya juga kan saya adalah salah satu orang yang skeptis sama MLM. Ya, Sorry to say, istilahnya saya juga punya pemikiran negatif terhadap MLM ya, ini sendiri. Nah, ya. Pak Mike sendiri kan sebetulnya bukan pemain MLM, terus Nah, mendirikan perusahaan MLM. Nah, ini kan maksudnya menarik ya. Kenapa sih gitu? Sedangkan di luar sana tuh apa image MLM tuh udah stereotype lah ya, maksudnya ya. jelek gitu. Oke, MLM sih sama sih. Kalau sebut MLM sih memang agak skeptis ya. Cuman kalau bisnis modelnya sendiri, bisnis model MLM itu uh, kebetulan kebetulan saya benar-benar pelajarin jauh sebelum sebelum ada AFC. Jadi dulu waktu kerja di bank secara nggak sengaja ketemu nasabah, dia itu yang terbesar apa namanya leader terbesar lah di MW. Hmm. Kemudian selain itu selama selama sampai saat ini terus terang circle-nya tuh lebih banyak ketemu dia di gereja lah, di mana lah, ketemu circle-nya tuh teman-teman dari MW gitu. Hmm. Nah, memang kalau dilihat bisnis modelnya, multi level marketing itu bagus. Jadi kalau di Amerika itu bagus sekali, secara regulasinya juga bagus gitu. Banyak memperbaiki kehidupan banyak orang, itu di MLM di Amerika tuh seperti itu. Jadi nggak ada yang salah dengan bisnis model MLM. Hanya saja di negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara kayak di Malaysia, Indonesia, itu seringkali MLM itu dijadikan apa ya, disalahgunakan lah ya, gitu, Hmm. disalahgunakan oleh oknum-oknum sehingga nama MLM-nya jelek gitu. Bukan hanya identik dengan skema penipuan, Ya. skema Ponzi, skema ya pokoknya yang menguntungkan pendirinya, habis itu kabur Hmm. dengan kurang kuatnya apa legal yang ada, sudah beres gitu aja. Yang penting bisa kabur gitu. Hmm. Belum lagi stigma mengenai apa ya, mengenai MLM itu, wah MLM itu identik dengan orang-orangnya kalau berhasil itu dengan foto depan mobil mewah gitu ya, dengan rumah mewah, foundernya juga nggak mau kalah, pokoknya harus punya mobil sport berapa biji gitu ya, rumahnya harus gede-gede gitu. Saya bilang, kalau jalan udah kayak film Nice yang ya. harus slow motion, teneneng, Ya. neng, teneneng, neng, neng, nah, kan kebanyakan gitu. Jadi eh apa ya, MLM tuh akhirnya dipersepsikan orang sebagai suatu bisnis yang aduh ini, bahkan orang MLM itu dijauhi, kalah kita sama sama orang asuransi. Oke, nah itu sebetulnya jadi challenge. Kenapa sih waktu diajak sama Ernest, jadi waktu itu Ernest datang ke rumah, dia jelasin, Mike, gue mau bikin ini, bentuknya MLM. Bukannya ditolak, tapi saat itu juga aku bilang yes ke Ernest. Pokoknya karena gue believe sama Lunas, semua yang lu kerjain itu lu punya prinsip kerja keras yang sangat bagus. Pokoknya gue ikut gitu. Dan gue memang believe sama bisnis model MLM. Tapi syaratnya tuh jelas banget. Syaratnya itu adalah uh, kita harus jadi MLM yang saya bilangnya yang punya integritas. That's why keluarlah value kita itu adalah integritas. Integritas itu apa? Pokoknya kita nggak boleh mulai kalau legalitasnya nggak beres. Ya. Contohnya, BPOM harus ada, SIUP jelas. Pokoknya semuanya harus secara legal
dilakukan dengan benar baru launching. Hmm. Karena banyak sekali MLM yang ada itu nggak seperti itu. Pokoknya jalanin aja, kalau di negara kita ini kebetulan bisa begitu. Iya. Pokoknya jalanin aja dulu MLM gitu, ditangkap belakangan lah gitu. Atau ada juga yang udah terlanjur udah besar, akhirnya udah daripada kenapa-napa nih bisnis, dikasih aja izinnya. Itu yang terjadi sih faktanya. Nah, jadi itu waktu itu mau karena satu percaya sama sistemnya, sebetulnya banyak bisa membantu orang. Terus yang kedua mau kalau dilakukan dengan cara yang benar. Iya. Gitu sih. Nah, Pak Mike sendiri sekarang udah beli mobil sport berapa nih dari penjualan AFC? Kebetulan satu pun belum. Oh ya, teman-teman, Pak Mike ini kan pegang license Ferrari juga kan? Iya, betul. Betul ya Pak Mike ya? Nah, mungkin bisa diceritain nih Ferrari-nya udah berapa nih? Jadi gini, kalau Ferrari itu pajaknya aja, Ferrari yang paling murah yang kita ngomongin ya, Ferrari pajaknya per tahun aja bisa mau beli mobil satu. Nah, ya. Setiap tahun. Jadi kayaknya enggak deh. Ya. Enggak berminat. Iya, iya. Nah, waktu awal ya bikin network ini pasti ada maksudnya kesulitannya ya pasti kan semuanya nggak lancar. Nah, sebenarnya apa sih yang kesulitan terbesar bikin network, sedangkan Pak Ernest, Pak Mike nggak pernah ada basic network sebelumnya gitu kan? Nah, pasti ada kendalanya. Apa sih yang paling istilahnya apa ya? Yang paling besar gitu ketika awal mau ini ya pemerintah yang ikut banyak orang. Ada yang nggak di mute ya? Yang lain boleh di mute ya. Linda ikut tuh, ada di sini di bawah Tijari ya. Si Linda ada di Linda. Bentar ya. Pak Michael mungkin boleh di-unmute Pak Michael. Oke. Ya. Udah? Udah ya? Yang lain udah saya mute semua. Kemarin baru aja bikin satu tulisan lagi, ada saat sempat nulis di situ, the beginning is always the hardest. Memang yang semua bisnis sih sebetulnya nggak cuma membentuk MLM. Kalau di mana-mana mulainya pasti yang paling sulit. Seperti itu. Sekarang mah ngomongnya enak, AFC katanya booming gitu ya. Katanya udah banyak yang testimoni, banyak yang merasakan manfaatnya. Sekarang enak, tapi kan kalau dulu satu mendapatkan legalitasnya tidak semudah yang saya pikir. Ternyata sulit sekali, harus bolak-balik di presentasi di BKPM gitu. Itulah mengapa kita sangat menghargai yang namanya CUPL itu, karena didapatkannya juga dengan sangat amat sulit gitu. Udah dapat legalitasnya, bisnisnya dicari, ini siapa, Michael sama Ernest lagi. Kita nyari satu orang yang mau join aja susah banget. yang udah datengin udah foundernya gitu ya. Ya. Datengin gitu ya, jelasin. Seringkali kalau sama yang besar-besar itu leader-leader besar, mereka langsung di depan ngomong, oh saya mau titik gitu, gratis, mau fasilitas bla bla bla. Waduh, awal-awalnya sih terus terang kita gampang nolaknya. Kita bilang, kita dari awal kan maunya bisnisnya benar-benar punya integritas yang tinggi, jadi nggak mau main-main kayak gituan gitu. Pokoknya awal-awal mah gampang, pokoknya nggak bisa gitu, kita nggak kasih. Bulan berjalan, ini kagak ada yang gabung. Sempet goyah, jujur aja nggak mungkin nggak goyah ya, kita modal juga terpakai terus ya, sempat kepikiran juga apa memang begitu ya permainannya di MLM, emang harus
harus seperti itu, kita kasih fasilitas lah apa segala. Tapi ya puji Tuhan kita nggak masuk akhirnya ke cara-cara seperti itu. Akhirnya setelah berapa kali presentasi banyak lah ya, kita ada satu bergabung yaitu Cisyanti itu. Baru ya kemudian ya itu juga nggak mudah, perkembangannya juga di awal-awal pelan sekali lah ya itu awal-awal yang sebetulnya kalau diingat-ingat sekarang jadi happy gitu ya. Itu jadi happy karena berhasil ya kalau ternyata itu tutup awalnya ya. mungkin nggak ada yang percaya ya. Aduh, nggak ada yang percaya, siapa sih yang mau percaya? Beda kali ya mungkin kalau saat itu siapa gitu ya yang dari MLM lain bikin perusahaan MLM, oh mungkin langsung wah iya nih bener nih, misalnya nih contoh nih misalnya aja Pak Robert Angkasa gitu dari MW dia bikin MLM, wah orang pasti ngikut. Nah ini sob gitu. Iya, berarti emang ya nggak gampang lah ya ini mulainya semua itu. Nah, ngomong bicara tentang integritas, sebenarnya dari Pak Mike sendiri nih, value itu yang Pak Mike pengen pegang, karena kan saya juga cukup tahu Ernest, cukup tahu Pak Mike ya. Udah sekarang udah terrealisasi belum maksudnya dari Pak Mike sendiri? Okay. Maksudnya value yang pengen dibikin di MLM yang berintegritas ini sudah terjadi belum? Ya, oke. Prinsip yang kita percaya sih you have to teach them and show them. Jadi kita nggak bisa cuman ngomong, ngajarin, integritas, bla 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 gitu. Tapi leadership itu juga bicara tentang bagaimana kita nunjukin sebagai manajemen, sebagai leader, terutama sebagai founders. Nah itu mesti startnya dari kami gitu. Jadi kenapa sih kok AFC itu mau keluarin satu produk aja lama banget gitu, nunggu BPOM selesai gitu, nunggu legalitasnya beres, karena buat kita itu contoh yang harus kita tunjukkan. Kita ngomongin integritas tapi nggak nyontohin kan ya ngapain gitu ya. Jadi startnya memang harus dari founders, kemudian turun ke teman-teman leaders, dan berikutnya turun terus sampai memang semua memahami bahwa integritas itu membuat bisnis kita sustain, mengikuti aturan itu membuat bisnis kita berkepanjangan. Kalau kita melakukan cara-cara curang, ya yang terjadi adalah bisnis kita ya short term lah ya nggak akan bertahan gitu. Banyak yang terjadi memang nggak bilang 100% saat ini di AFC Indonesia bisa smooth gitu ya, nggak ada yang bandel. Sebagai founder saya bilang di sini pasti ada yang bandel gitu. Uang yang ditangkepin di online juga banyak gitu ya. Nah, sedikit menyinggung mengenai penjualan di e-commerce, sebetulnya itu benar-benar bukan saja aturan dari AFC. Jadi itu memang peraturan negara, peraturan Kementerian Perdagangan. Memang tidak boleh adanya jualan di e-commerce gitu. Ujung-ujungnya apa kalau sampai berlanjut terus ya, kita bandel, ujung-ujungnya ya izinnya AFC dicabut. Nah, kalau izinnya AFC dicabut, berapa member sekian banyak ini yang kehilangan kan? Ya, jadi sebetulnya ini bisnis kolektif yang harus dijaga sih. Nah, jadi balik lagi mengenai integritas, kami dari founders berharap kami bisa menunjukkan bahwa value itu kami jalani gitu loh, dan abis itu dijalani dengan kita memberi contoh, dijalani juga ke semua leader dan member di AFC gitu. Memang pasti mau di organisasi manapun tidak mungkin 100% gitu. Ya. Tapi kami juga selalu berusaha supaya ya value ini benar-benar mengakar di semua kita sih. Kebetulan kalau saya sih memang ini ya, memang background-nya tuh dari banking, dari perbankan.
dulu ini bank asli Bandung juga, saya diajarin di sana. Diajarin bener-bener sampai saya bilang DNA-nya kita tuh diubah dengan konsep integritas gitu. Jadi saya yakin di AFC juga bisa. Karena kalau kita curang, kalau kita emang ya melakukan hal-hal kecurangan lah ya di bisnis kita ini, baik sesama member maupun keluar gitu ya sama kompetitor, apa bedanya gitu kita dengan MLM yang dulu gitu loh. Padahal kita punya visi mengubah industrinya untuk jadi MLM yang benar gitu sih. Nah, untuk integritas sendiri ya Pak Mike kan kebetulan ya saya juga tahu lah Pak Mike ini salah satu orang di AFC ini yang menjaga banget integritas gitu. Tapi pada kenyataannya yang nakal ini kan tetap banyak ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan seringkali adalah gini, kayak beberapa member kita aja, kok ini masih ada aja sih di Tokopedia? Ini jangan-jangan ada permainan ya antara leadernya apa tuh? Ya seperti itu, tetap aja ada orang-orang yang negatif kan gitu. Nah, mungkin Pak Mike di kesempatan kali ini bisa jelasin ya sebenarnya kantor itu sudah sejauh mana sih untuk beratas misalnya kayak undercutting, terus untuk yang e-commerce ini ditangkep-tangkepin gitu kan, karena kan mereka akan ngomongnya ya AFC buktinya ini masih ada aja nih gitu di Tokopedia dan lain-lain, buktinya mana gitu. Nah, mungkin boleh sekalian dijelasin dan klarifikasi Pak Mike. Oke. Thank you. Jadi sedikit info aja, kalau di asosiasi AP2LI, AFC itu memang salah satu dikenal yang paling strict dan paling galak soal penjualan melalui e-commerce, melalui online. Gitu. Kita yang paling jelas aturannya, contohnya kita punya jelas banget kita melarang dan jelas banget kita memberikan reward kepada siapapun yang mampu menangkap dengan buktinya, kita memberikan reward yang cukup besar. Siapapun itu yang ketangkep, ketahuan, udah pasti kita terminate gitu. Nggak ada second chance, nggak ada kesempatan kedua, pokoknya harus diterminate seperti itu. Harus dengan logo tidak bergabung lagi dengan AFC. Itu buat kita itu harusnya jadi shock terapi yang cukup buat semuanya ya. Ternyata kan tidak juga nih, masih banyak aja nih yang bandel-bandel. Nah, kemudian apa? Kebetulan karena saya banyak di digital bisnisnya, jadi punya hubungan juga dengan founder-foundernya kayak founder Tokopedia, founder Bukalapak gitu, seperti itu. Kami pun bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi yang namanya e-commerce itu baik pihak Tokopedia maupun Bukalapak memang tidak bisa tidak bisa menahan orang yang membuat toko. Tapi once itu ada, kita memang sudah bisa mendapatkan aksesnya. Jadi kita memang sudah bisa mendapatkan, kalau ada yang buka, kita dapat alamatnya, kita dapat data-datanya, itu semuanya kita sudah bisa lakukan karena ada kerjasama dengan teman-teman di e-commerce ini. Itu jadi itu salah satu yang hal yang cukup advance di antara teman-teman MLM lainnya gitu. Jadi ada kerjasama itu. Nah, selain itu kita memang ada tim lawyer yang memang bertugas untuk menyapu bersih menyapu bersih oknum-oknum ini, bukan cuma online tapi juga offline. Jadi di pasar-pasar kalau ada yang melakukan penjualan, itu kita dengan segera membawa pihak berwajib gitu untuk ngeberesin gitu. Kalau untuk regulernya setiap hari itu sudah ada tim dari lawyer itu yang memang dedicated untuk setiap hari mencari, ini ada gitu. Seperti itu. Jadi memang pagernya udah banyak, setiap hari pun sudah dilakukan, yang bandel juga setiap hari. Ya, betul. Istilahnya polisi ada tapi maling tetap aja banyak ya.
Iya, kayaknya tetap banyak. Tapi ya kita selalu tangkepin sih gitu. Jadi kalau kita minta tolong bantuannya juga melalui kesadaran gitu. Jadi setiap kita hire atau setiap kita rekrut member, kita bilangin bahwa ini memang bisnis kita bersama, resikonya kalau kita masuk ke online itu sangat besar kehilangan izinnya. Ya, Kehilangan izin itu namanya ngilangin seluruh bisnis mata pencarian. AFC itu. Waduh, aduh gimana kok Budi Darwin tuh? Betul, betul. Nah, Pak Mike mungkin boleh kasih tahu nggak di sini maksudnya sebenarnya tipsnya supaya bisa menjalankan network ini supaya berhasil tuh apa sih value-nya, value apa aja selain integritas. Saya pernah dengar juga ya, Pak Mike ada satu statement yang bilang bahwa fail fast, success faster. Nah, mungkin boleh dijelasin nggak Pak Mike? Oke, di awal saya selalu kunci pertama kalau mau sukses di MLM itu buat saya paling utama itu selalu ikuti LOP. Yes. Gitu. Karena LOP itu udah kayak kita di-recharge, bukan cuma di-recharge secara apa ya semangat gitu ya kayak selamat pagi, mau pagi siang sore malam, pokoknya selamat pagi gitu ya. Enggak cuma itu, tapi di-recharge dari hal product knowledge, terus promo-promo baru, kemudian program-program baru apa, terus di recharge juga kita bagaimana cara rekrut dan lain-lain, karena semua kuncinya itu harusnya ada di LOP, ketemu lagi sama teman-teman yang berhasil gitu. Jadi kunci pertama sih untuk sukses di MLM itu selalu hadir di LOP, semales apapun kita saat itu ya, paksain aja dulu, pokoknya paksain aja dulu dengar LOP seperti itu. Itu yang hal yang paling utama. Terus yang kedua, kunci sukses di MLM saat ini buat saya gampang. Kita posisikan diri kita sebagai orang apa ya, yang diprospek gitu. Dan kita posisikan diri kita sebagai orang yang stigma orang MLM tuh kayak apa sih gitu. Jadi misalnya nih contoh ya, aduh saya paling nggak suka ketemu sama orang MLM karena pasti nanti dipaksa-paksa gitu ya, harus gabung. Pokoknya gabung aja dulu, nanti belakangan lah titiknya ya, ntar dibantuin lah bla 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 gitu. Atau bantu dulu lah gitu ya, gitu-gitu ya. Itu secara nggak langsung jujur aja cara-cara seperti itu tuh udah nggak nyaman buat orang gitu ya. Jadi kita benar-benar posisiin untuk MLM yang zaman sekarang ini kita benar-benar posisiin kita pikirin apa sih yang dihindarin orang dari dunia MLM, kita lakukan sebaliknya gitu. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang, contoh nih yang saya sangat sarankan adalah misalnya dia nggak mau nih, misalnya dia nggak mau saat itu, oke, kita politely bilang kalau oke, nggak apa-apa, tapi lain kali kalau misalnya kepikiran atau kayaknya membutuhkan produknya gitu ya, tolong hubungi saya ya gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Kemudian misalnya ditolak, habis itu kita bisa bilang juga, oh oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti dengar lagi ternyata bisnisnya bagus, kepikiran lagi ternyata bisnisnya bagus, produknya diperluin buat kamu, boleh ya aku follow up lagi gitu ya, contohnya. Atau langsung aja kalau misalnya dia mikir-mikir gitu, oh oke, boleh nggak kalau kita follow up lagi besok atau lusa, mana yang lebih nyaman gitu. Buat orang senyaman mungkin melihat kita itu sebagai member atau agen MLM yang berbeda dari yang biasa gitu. Jadi lebih banyak hal-hal seperti itu, hal-hal yang oh nih AFC beda ya gitu ya. Kemudian itu LOP, kemudian jadi berbeda, kita harus
melakukan hal sebaliknya yang tidak disukai gitu ya. Apa yang kita harus benar-benar jadi orang yang disukai, MLM yang berbeda gitu, member MLM yang berbeda. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak senggol bacok ya, karena kan ada juga tuh. Apalagi kalau yang paling ini tuh biasanya gini sih, yang paling ini adalah teman main tiba-tiba nggak join, terus jadi ya dari situ jadi kayak dimusuhin lah atau apa. Nah itu banyak kan, sering terjadi kayak gitu juga tuh gitu. Jadi kayak membakar jembatan akhirnya gitu. Bener. Kan nggak jaga hubungannya. Nah mungkin Pak Mike kan Pak Mike kan orang di media juga ya. Mungkin bisa ya jelasin bahwa relationship over profit. Ya. 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 Dan istilahnya apa ya? Ini kan yang maksudnya kalau saya pribadi juga sebenarnya apa ya? Lebih menjaga hubungannya dulu. Jadi ambil hatinya dulu baru tangannya. Jangan kita mau ambil grab tangannya. Baru orang pasti akan sebel gitu kan. Pada dasarnya kan setiap orang nggak suka untuk dijual. Saya pribadi juga makanya that's why saya skeptis sama MLM adalah seperti itu gitu kan. Ayo beli. Nah, tapi kan ketika kita ada istilahnya engagement-nya dulu ya, istilahnya udah nyambung baru kita bisa ini. Jadi relational bukan transaksional gitu kan. Nah, Pak Mike kan orang media, mungkin lebih tahu ya cara, maksudnya kayak untuk kita main di media itu kayak gimana. Karena kan sekarang juga pasti kan mulai aware ya sama media, orang-orang mulai pasang di medsos dan lain-lain. Nah mungkin dari Pak Mike sendiri sebagai orang yang bergerak di bidang media, sebenarnya kayak gimana sih Pak Mike? Oke. Sebetulnya sekarang memang eranya media sosial itu sangat amat bantu dunia MLM seperti itu. Karena kalau lihat, banyak sekali contohnya ya, kita ada Kokim mah ada Pak Gunarto kalau di Bandung gitu yang kerjaannya tuh bikin video terus ya gitu di-post di sosial medianya, seaktif mungkin kita membuat konten, membuat video, membuat Instagram kita itu lebih aktif gitu. Tapi sekali lagi caranya memang AFC sangat encourage untuk tidak melakukan cara-cara, contohnya membandingkan dengan kompetitor lain gitu ya, melakukan menjelek-jelekan kompetitor lain seperti itu. Kita jangan sampai kayak gitu. Habis itu kita juga selalu pakai sosial media kita itu sebaiknya itu banyak mengenai produknya, benefitnya, kemudian kita bisa kasih lihat juga kita punya performance seperti apa gitu. Kita bisa cerita juga manfaat produk yang kita rasain, manfaat bisnis yang kita rasain, hal-hal seperti itu. Jadi lebih orang saat ini memang engage itu lebih banyak dengan soft selling dibilangnya dibanding hard selling gitu. Jadi makin lama orang justru menghindari orang-orang yang promosinya itu adalah pingin punya penghasilan 100 juta, pingin punya penghasilan 600 juta dalam sebulan gitu ya. Ya nggak salah juga, saya nggak bilang itu salah, cuman efektivitasnya gitu ya itu sekarang udah berbeda. Orang lebih senang sesuatu yang begitu dia baca di sosial media itu memberikan manfaat buat dia, membuat dia mikir gitu ya, membuat dia kira-kira gue bisa nggak ya gitu. Misalnya kita memberikan testimoni dulu start kita seperti apa, and then bisa berkembang seperti begini gitu ya. Kita bisa punya penghasilan yang lebih baik, itu kan lebih smooth ya, lebih soft selling, itu lebih membuat orang tuh masuk ke apa ya, saya bilangnya subconscious, jadi alam bawah sadarnya, dan itu akan one day akan ke-trigger dan inget gitu ya. Ada yang seperti itu, ada juga yang langsung ya gitu ya, sifat orang kan beda-beda. Nah, sosial media itu membantu kita untuk bilangnya amplify, jadi mempercepat kita menyebarkan informasi sih gitu. Jadi sebisa mungkin memang sosial media kita, tapi ingat sosial media kita juga bukan berarti harus isinya AFC semua gitu ya, be human gitu ya. Buat saya
buat saya justru konsepnya harus be human. Jadi jadi diri kita sendiri aja, nggak harus wah AFC mulu gitu ya. Ya sama keluarga boleh kasih postingan apa namanya hobi olahraga atau apa, just do it. Tapi orang tuh justru saya bilang kalau AFC terus ya 365 hari ke AFC itu wah gumoh juga orang kayaknya. Enak juga ya. Iya. Kita sih posting terus tapi kita nggak tahu kalau ternyata kita di-mute sama orang ya. Ya, betul, that's right. Itu benar banget karena saya juga punya temen tuh, wah kayaknya jadi kayak spam gitu. Kita bisa unfollow dia kan, ya kalau di Facebook ya bisa unfollow, bisa jadi kayak kita blok dia gitu kan, dan itu juga pesan-pesan dia nggak nyampe ke kita kan karena terlalu annoying gitu buat beberapa orang gitu kan, sampai akhirnya kita udahlah unfriend aja nih gitu karena annoying banget gitu kan. Nah mungkin ya pokoknya nggak boleh hard selling ya, jadi mungkin lebih dengan elegan lah ya. Ya, mungkin sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau setiap kali gitu ya, aduh, saya yakin juga nggak efektif lah, nggak efektif. Betul. Istilahnya harus inilah ya, balance ya. Ada waktu-waktunya ya untuk posting itu. Sehari sebenarnya yang paling idealnya berapa kali sih Pak Mike kalau orang media nih posting yang istilahnya prime time-nya nih, prime time. Oke. Jadi basically setiap sosial media tuh agak berbeda-beda prime time-nya. Cuman kalau kita sebagai media, dari sisi media itu pattern-nya memang 3 kali sehari, gitu. Sehari pattern-nya kita lakukan itu 3 hari sekali. Kalau itu di sosial media seperti Facebook, seperti Instagram, itu seperti itu. Tapi kita juga manage YouTube gitu. Kalau YouTube itu frekuensinya bisa 3 kali seminggu seperti itu. Jadi beda sosial media juga beda. Nah mengenai prime time sebetulnya tergantung konsistensi juga nih. Jadi konsistensi itu paling penting di sosial media. Banyak orang yang di awalnya tuh nyerah duluan gitu. Mungkin ya sedikit share aja, kita pernah bikin satu akun yang dalam waktu 3 bulan itu udah 100.000 follower, tapi yang ditekenin ke tim waktu itu adalah be consistent, karena performance di awal-awal itu pasti jelek gitu. Ya iyalah pasti jelek, akun baru di mana-mana juga pasti jelek. Cuman seringkali orang udah kepengaruh, udah nyerah duluan gitu ya. Kok gue nge-like-nya dikit, kok gue udah hashtag-nya seabrek gitu ya, kok tetap dikit gitu. Banyak triknya sih. Cuman salah satu yang penting adalah konsistensi. Harus konsisten. Nah, Pak Mike, sebenarnya kan kalau yang saya lihat kan kayak dunia multi level itu kan seperti menjual mimpi, ya. Nah, sebenarnya apakah sebetulnya maksudnya sebesar itukah? Maksudnya dalam arti gimana ya? Misal gitu kan, kemarin saya baru bahas juga sih sama Budi, saya financial freedom lah, time freedom lah. Nah, apakah benar dengan tanpa do nothing kita bisa get profit? Yang dijual ya, gitu kan? Bahwa kita bisa passive income nih. Nah, sedangkan ya setahu saya kalau beberapa entrepreneur lain pun sampai sekarang masih kerja gitu ya. Even mereka sudah berumur misalnya. Nah, menurut Pak Mike kan sebagai founder di sini nih, apa benar sih gitu? Kita tuh bisa passive income? Ya, kebetulan kalau dilihat kita ngomongin passive income kayaknya proven ya. Salah satu benefit dari bisnis MLM memang harus ada faktor passive income yang dihasilkan gitu. Jadi contohnya para leader di sini mungkin Cisylvie juga udah ngerasain yang namanya passive income dari pairing seperti itu. Jadi itu bukan mitos. Jadi memang sistemnya dibuat seperti itu. Memang di MLM itu salah satu unsur yang harus ada itu adalah ya
adanya passive income gitu. Jadi tapi membangun passive income itu gampang atau enggak? Ya enggak. Saya selalu bilang enggak ada yang gampang di dunia ini. Terutama untuk apa? Untuk mendapatkan income. Tapi yang diperlukan sebetulnya kerajinan sih buat saya, lebih banyak faktor rajinnya, faktor kerja kerasnya gitu ya. Rajin membina jaringan. Kalau kita sebagai leader rajin membina jaringan, kalau kita sebagai orang yang direkrut, kita harus benar-benar nempel sama apa leader kita untuk berkembang seperti itu. Nah, mungkin boleh share sedikit ya Pak Mike ya, karena kan kadang-kadang bisa jadi kan, maksudnya yang terjadi di lapangan adalah pasti banyak gesekan, downline, upline, bener ya. Nah, ini gimana sih supaya maksudnya tim kita tuh solid, dalam arti juga mungkin apa ya, kalau saya pribadi kalau mau sukses ya usaha pokoknya kerja keras sendiri gitu. Maksudnya gimana ya, jangan apa namanya, istilahnya kerikil pasti ada, tapi kan harus lihat gambaran besarnya yang ada di depan. Maksudnya ya itu. Nah, mungkin gimana sih Pak Mike maksudnya supaya tim nih solid, nggak maksudnya gesekan pasti ada, tapi maksudnya gimana ya, value, menyamakan value-nya itu. Nah, Pak Mike kan tadi ngomong integritas, itu kayak di ini masuk subconsciousness ya. Nah, itu kan pasti nggak gampang ya untuk menyamakan satu value. Nah, itu gimana Pak Mike? Berapa lama untuk bisa mendapatkan value-nya tuh kayak masuk gitu ke alam bawah sadarnya gitu kan? Itu kan nggak gampang karena banyak kan gitu. Wah, bahkan ada beberapa downline misalnya ngomong gini, oh jadi kamu istilahnya negative thinking kan sama upline-nya. Dalam arti gini, kita kasih tahu cara nyusun titik, terus tiba-tiba bilang, oh kamu mau begini supaya menguntungkan kamu ya? Mencari profit buat kamu ya? Nah itu kan ya yang kayak gitu-gitu kan banyak tuh di lapangan gitu. Ya. Mengubah mindset orang memang paling susah sih. Tapi jadi ada satu research yang sampai sekarang saya believe konsep yang namanya 21 hari. Jadi segala sesuatu yang dilakukan secara 21 hari berturut-turut itu bisa mengubah kebiasaan orang. Karena yang harus diubah pertama adalah kebiasaan orang sebelum sampai akhirnya karakternya berubah. Gitu. Jadi mengubah orang mustahil atau tidak, mestinya tidak seperti itu. Tapi bukan berarti 100% bisa juga. Ada juga orang-orang yang nggak mau diubah, ya udah, bukan jadi beban kita juga. Tapi yang harus kita lakukan adalah memang berusaha terus menerus. Jadi terus menerus. Keywordnya itu, saya bilang keywordnya itu diulang-ulang terus sampai ngelotok gitu ya, sampai ada di alam bawah sadarnya dia. Ya yang namanya integritas. Jadi kayak kenapa sih si Michael nih tiap kali disuruh LOP buka atau tutup atau cerita lah pasti bawanya itu ngomongnya integritas, karena itu susah banget kalau di dunia MLM gitu. Jadi harus ekstra kerja keras memang untuk mengubahnya, tapi untuk melakukan itu memang harus berulang sampai jadi kebiasaan. Kemudian jadilah karakternya. Seperti itu. Itu yang bisa kita lakukan sih. Nah, yang kedua, kalau isunya adalah trust, jadi agak sulit untuk untuk gain trust selain dibuktikan. Jadi ya mungkin sekali dibilang seperti itu, ya kita mau nggak mau sebagai leader ya udah telan aja dulu gitu ya. Jangan, kalau saya sih prinsipnya jangan yang seperti itu jangan langsung di counter apa gitu, mau di counter dengan emosi reaktif tuh nggak boleh. Jadi kita langsung dituduh seperti itu, kita langsung bilang, ya ini gue udah buat lu gitu, yang terbaik buat lu gitu, lu nggak mau ya udah gitu, ya nggak usah nanya, saya gitu. Jangan juga, tapi
dengerin aja dulu, cuman paling kita juga jawabnya santai aja, jangan baper, paling bilang aja ya ini yang sudah proven, yang udah kita lakukan di titik yang ini, di member yang ini, dan ternyata jalan loh gitu. Tapi bebas-bebas aja kalau dapat referensi lain gitu kan, lebih enak ya kita ngomongnya. Tapi kami sebagai leader kamu ya, ini yang kita kerjain dan ternyata berhasil loh di HFC gitu. Boleh tahu nggak kira-kira kalau yang di kepala kamu caranya kayak apa sih gitu. Jadi kan kita kan mesti tahu juga emang menurut dia cara ini menguntungkan buat lu doang. Jadi yang win-win tuh kayak apa sih emang menurut dia gitu. Kita kan perlu tahu juga ya. Jangan-jangan emang wah salah. Ya. Ya pokoknya itu ya Pak, pasti apa namanya ya kita kasih tahu lah ya, maksudnya yang kayak gitu-gitu kadang-kadang kan upline downline nih jadi baper kan gara-gara hal-hal kayak gitu ya istilahnya. Mungkin kita harus lihat goal besarnya ya, jangan jadi baper cuman gara-gara ya masalah-masalah kayak gitu ya Pak Mike ya. Mungkin kalau boleh saya ambil benang merahnya tadi yang Pak Mike bilang, pokoknya kalau mau jalanin bisnis MLM harus ikut LOP biar apinya terus terjaga ya, supaya terus tahu produk knowledge apa, nggak ada jalan lain, itu cara kita mau maju ya. Kedua ya repetition tadi ya, repetition is the mother of skill ya, jadi ya kita berulang-ulang kali mau muntah-muntah, mau gumoh-gumoh lah ya istilahnya, tapi itu harus lah ya. Nah, yang ketiga tadi memang integritas yang harus kita jaga ya. Ya relationship over profit kalau saya pokoknya ya itu. Jadi kalaupun nggak dibeli jangan bakar jembatannya. Tetap kita punya hubungan baik gitu. Either nanti di sini ataupun di yang lain kita tetap punya koneksi yang baik gitu, karena ya seperti itulah ya gitu. Jadi kayak gitu. Nah mungkin Pak Mike boleh ya kalau saya buka ininya nih, boleh. Buat yang mau nanya, boleh di-unmute ya. Karena ini di kita tuh, di saya sendiri juga banyak yang kayak belum pernah join MLM gitu ya. Dan ya sama sih, standar gitu ya Jo. Ininya, ini bener nggak nih nanti ininya lari nggak nih? Foundernya lari nggak? Karena beberapa MLM lain kan banyak yang kayak gitu, yang tadi Pak Mike bilang ternyata bisa legalnya belum jelas, mereka udah bikin dan lain-lain, tiba-tiba kabur gitu aja kan. Nah, kalau di sini dijamin ya Pak Mike? Dijamin. Dijamin. Karena kan waduh nanti bayarin bonusnya nih, bisa nggak nih perusahaan bertahan dengan bayar bonus yang boleh tahu nggak Pak Mike udah bayar bonus berapa? Kalau itu kayaknya yang bisa jawab Ernest. Karena emang nggak sampai ke situ jujur aja. Mungkin nanti Ernest kalau diundang bisa jawab ya. Puluhan M udah dong pasti ya. Udah pasti. Besar lagi, aduh berat. Soalnya gini, sama konsep ini loh, apa namanya, yang kita believe juga ya sebagai founder ya. MLM itu yang kita pelajari itu adalah ujung-ujungnya yang paling kaya tuh foundernya. Wah. Gitu. Itu yang kita lihat, ujung-ujungnya yang paling kaya ya foundernya. Poinnya apa? Poinnya tuh sebetulnya gini. Poinnya tuh sebetulnya masalah karakter aja, greedy aja. Gitu. Ini ya mungkin satu kritikan juga yang diam-diam ya saya simpan gitu ya. Karena buat saya MLM itu nggak sepantasnya lebih memperkaya foundernya daripada seluruh membernya ya, gitu ya. Jadi buat saya patokannya tuh bukan foundernya jadi super kaya gitu ya. Patokannya semakin banyak yang berhasil gitu ya, semakin banyak yang sejahtera, semakin banyak yang punya duit itu bisa menghidupi keluarganya lebih banyak, lebih panjang gitu. Jadi
eh, kalau aja ya, buat saya sih kalau aja ya founder MLM itu eh, nggak greedy ya, buat saya itu jadi faktor untuk bisnisnya itu lebih long term, lebih panjang Ya. gitu. Karena lebih banyak yang dibagi, lebih banyak yang di-share gitu, lebih banyak ekonomi yang terimbas karena dia gitu loh. Jadi buat apa? Buat saya sih konsepnya bukan begitu MLM. Yes, saya selalu bilang ke para leader, kita tuh harus tahu di titik mana kita tuh cukup gitu ya. Soal lebih itu bonus gitu. Jadi tapi kita harus tahu cukupnya kita tuh di mana gitu ya. Karena kalau kita nggak pernah ngerasa cukup ya itu mulai dari semua kejahatan tuh. Mulai curang, mulai aduh apa namanya kenapa sih Berubah ya. kantor itu ngebatasin bonus gua gitu ya. Kan gua bisa lebih gitu ya. Ya, yang kita bangun adalah sistem yang kita nggak mungkin bikin sebuah sistem yang unlimited terus aja sampai bawah, nggak dibatasin bonusnya. Itu mah habis perusahaannya. Kita harus jaga perusahaannya bertahan juga kan ya, gitu. Nah, buat saya kebanyakan bisnis MLM itu ujungnya hanya memperkaya founder dan buat saya itu salah banget. Ya, ada profit, ada margin yang memang seharusnya dimanfaatkan buat sebesar-besarnya perusahaan. Yaitu sebesar-besarnya perusahaan tuh apa sih? Ya sebanyak-banyaknya orang yang berhasil di MLM itu ya, bukan eh, bukan show off-nya Foundernya founder, ya founder atau beberapa leader dengan beberapa sports Ferrari. car. Iya. Aduh, itu ngaco deh buat saya. Bahkan bapak founder yang pegang license Ferrari aja nggak mau beli Ferrari ya. Ya, terima kasih. Oke, tadi ada yang mau nanya, boleh langsung unmute aja ya. Stefani, boleh Stefani? Ya, halo, selamat malam semuanya. Malam. Ani, ya, jadi Pak Michael, saya mau tanya nih, Ya. saya kan join. Hah? Yang saya tanyain itu, sejujurnya saya itu kan kayak paling anti sama MLM tuh. Ya, Tapi kita karena, belum. ya, tapi karena saya gimana ya, saya ngerasa dengan konsumsi SOP ini, saya udah lihat juga di keluarga saya tuh banyak yang konsumsi dan saya sendiri pun konsumsi gitu. Saya ngeliat ada hasilnya lah, maksudnya emang nggak kaleng-kaleng gitu kan SOP. Nah, Thank you. ya, jadi saya tuh emang berniat dengan saya jadi member ini, saya mau orang lain supaya bisa merasakan gitu. Maksudnya SOP itu beneran suplemen yang bagus gitu. Tapi karena saya kurang begitu ngerti MLM itu how to convince people supaya mereka percaya dengan produk SOP, kayak how to make them believe gitu. Itu yang bikin saya bingung. Jadi kayak saya mau tanya, mungkin ada advice dari Pak Michael yang bisa saya pelajari gitu. Thank you. Thank you. Oke, advice, kamu umur berapa boleh tahu nggak? Kamu Saya baru 23 sih. I knew it. Jadi market kamu teman-teman ya? Iya sih, mungkin lebih ke temen sih. Cuma kan mungkin kayak, aduh, gue masih muda, nggak terlalu Yes, penting lah soal kayak beginian gitu. exactly. Ya. Jadi memang jujur aja salah satu challenge-nya kita tuh di awal, kita tadinya pingin marketnya kita itu cukup luas gitu. Ternyata memang karena kamu harus maklum leader-leadernya udah 2 kali di usia kamu rata-rata ya kayaknya. yang testimoninya itu kebanyakan yang sakit-sakit gitu ya. Itu membuat kita punya members secara numbers, secara data itu memang lebih banyak, rata-rata di atas 35 lah ya. Nah, untuk kamu Step memang satu di MLM itu ada 2 faktor yang paling menarik, yaitu memang
kebaikan produknya, manfaat produknya, 2 bisnisnya. Seperti itu. Honestly speaking, di teman-teman yang usia 20-an, jauh lebih menarik bisnisnya, Ya. gitu. Jadi kita harus lihat juga, oh angle-nya kalau teman-teman kita di usia ini yang harus kita approach itu memang oke, waktu kita sharing tentang tentang AFC, porsi waktu yang diberikan itu lebih banyak tentang bisnisnya, gitu. Ya tentang bisnisnya tuh seperti apa. Dengan itu, kalau saya lihat by data, itu mostly mereka akan lebih tertarik seperti itu. Karena mereka bisa bilang, oh gue masih muda gitu loh, dengan paten-patennya AFC saat ini, gue gue nggak ngerasa apa-apa, gue sehat-sehat aja gitu ya. Ketemu challenge begitu nggak di lapangan? Iya sih, jadi kayak akunya sendiri ragu untuk nawarin kayak, kok dianya kayaknya nggak kenapa-napa, terus kalau gue tawarin nanti jadi kayak, MLM lu gitu. Iya, memang gini, memang MLM. Jadi saya benar-benar encourage kita untuk tidak menutupi kata-kata itu bahwa kita network marketing. Network marketing kan lebih soft dibanding MLM kali ya, gitu. Tapi ya memang kita tuh seperti itu. Nah, tapi kita benar-benar saya sih berharap one day nanti Steph dapat reward ke Jepang sih, karena itu benar-benar ngerubah banget, ngerubah mindset. Karena hey, yes gua ini network marketing, tapi kehadiran kita di Indonesia itu visinya very strong, bukan cuman kita enter the market and then sukses sebentar udah cabut. No, kita di Jepang tuh benar-benar disupport sama perusahaan yang benar-benar perusahaan yang inovatif, yang udah lama sekali go public pula, dengan produk-produk yang memang bagus sekali. Oke deh, lu nggak mau produknya, nggak apa-apa, gitu. Tapi, hey, gue punya opportunity gitu loh untuk bisnis ini, yaitu ya bisnis MLM, dengan apa ya, dengan kita bisa kasih lihat juga Step, gue udah gabung di AFC seperti ini, itu lumayan buat nambah penghasilan. Buat saya itu masih entry point yang bagus buat teman-teman yang di usia kamu, seperti itu Steph. Meanwhile, hopefully dengan produk Utsukushi kayak gitu ya, nanti kita punya produk yang lebih bagus lagi di serum gitu ya, untuk teman-teman, untuk apa ya, untuk kecantikan seperti itu, mungkin itu akan lebih, memang tujuannya untuk jadi opsi buat teman-teman yang masih 20-an, early 20 seperti itu. Jadi pesan saya kalau approach teman saat ini memang mostly ajak diskusi lebih banyak ke bisnisnya instead of produknya. Oke, noted Pak. Thank you. Ya, thank you. Kamu di Bandung? Enggak, aku di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Oke. Ya, let us know aja gitu kalau misalnya kamu punya teman-teman ya, punya teman-teman masih muda-muda kayak kamu gitu ya, terus kamu pikir, oh kayaknya gue butuh bantuan gitu dari Pak Ernest, Pak Michael, atau Nico, just let me know. Kamu di bawahnya siapa sih? Cisilvi ya? Iya. Ya, ujung-ujungnya Cisilvi kan. Nah, let me know aja. I would love to help gitu. Jadi kita datang, kita ngobrol-ngobrol gitu. Oke, thank you Pak. Yes. Stefani ini baru sih, tapi udah bisa rekrut loh, jual satu box. Keren. Ya, ini ada yang tanya lagi nih Pak Mike. Member AFC udah ada berapa orang sebenarnya sekarang? Oke. Detailnya jujur aja. Detailnya saya nggak tahu nih. I'm so bad kalau yang kayak gini-gini. Tapi ya yang saya lihat dengan data terakhir itu di era COVID itu 96.000 melewat. Wow. Gitu. Nah, COVID ini
menggoyahkan bisnis kita tidak? Kalau 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 di MLM ya biasanya apapun pertanyaannya nggak pernah jawabannya yang jelek-jelek. Nah, Tapi karena AFC ini konsepnya adalah integritas, saya nggak mungkin juga nutupin ya. ya, Jadi di bulan pertama itu kita berarti start Maret ya, ya mulai Mal. COVID-an ini. Bulan Maret itu kita tutup masih oke. Maret, April itu kita turun, slightly turun gitu. Kemudian April, Mei-nya naik, Juninya itu rekor tertinggi Juni. Wow. Seperti itu. Karena kita coba bantu teman-teman di sini, para leader, para member, kita sadar benar kita ada tantangan di era COVID, tidak bisa LOP, jadi kita mulai keluarin yang produk Ruby 1 box itu ya. Ya. Itu kemudian kita kasih insentif lagi untuk direct sponsor, hadiah Brio seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang impact nggak? Impact 1 bulan. Tapi malah naik lagi ya sekarang ya? Ya, naik lagi. Juni ini kayaknya orang juga bisa beradaptasi ya dengan tadinya harus ketemu prospeknya, sekarang ternyata bisa lewat Zoom join gitu. Tapi honestly memang probability-nya dengan ketemu masih besaran mana? Masih besaran kalau ketemu sih gitu. Ya. Kalau LOP ketemu fisik gitu ya offline, sorry, kalau fisik. Ya. Offline itu probability keberhasilan jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, kalau dari kantor sendiri nih ada rencana mau LOP offline lagi kah di Jakarta? Pingin sih gitu, pingin cuma tunggu. Karena kan izin untuk keramaian juga belum ada, belum boleh, masih dibatasin jumlah orangnya gitu. Kita rame sedikit di kantor aja bisa didatengin security gitu ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih ya kita juga sama-sama berharap bisa segera bisa bikin LOP lagi. Cuman kalau table talk kayaknya udah mulai rutin lagi nih gitu. Ya, jadi efek COVID cuma sebentar ya. Ya. Berarti probabilitas kita untuk bisnis ini masih besar ya, Pak Mike ya? Ya. Jadi maksudnya masih menjanjikan lah ya untuk saat ini ya? Ya, masih menjanjikan karena gini Ci, kalau dibandingin dengan MLM lain kita masih jauh membernya. Jauh ya? Masih jauh dengan jumlah member MLM lain. Jadi termasuk yang di asosiasi. Jadi buat kita opportunity masih banyak dengan kemampuan kita produk kita dan bisnis kita gitu ya, marketing plan kita kayaknya masih banyak ya. Terus kita juga udah ready dengan beberapa inovasi buat kedepannya produk-produk seperti apa. Jadi buat kita sih masih banyak opportunity-nya. Kan banyak yang copy paste nih ya. Betul. Banyak copy paste dulu. Saya juga banyak mendapatkan pertanyaan sih. Maksudnya, apakah dari pihak AFC sendiri ada kan, kalau kita tahu ada legalnya kan sebenarnya, ada lawyernya. Nah, apakah lawyernya ini menangani sampai ke sana nggak sih? Maksudnya itu kan, apalagi jelas-jelas mereka sekarang kan mengatakan bahwa mereka menggunakan bahan yang sama, ya bahkan mereka bilang juga sama-sama dari Jepang, bahkan mereka pressure press orang-orang yang istilahnya yang beli produk SOP nih, jadi mereka tuh berasa under pressure nih, jadi ditekan gitu. Nah,
Sebenarnya apakah perusahaan ngambil langkah nggak sih, Pak Mike? Ya, ya. Oke. Jujur, ya spesifik ini case yang spesifik kita, ya ada yang mengikuti, ada yang konsep yang aduh ini mah tingkat kemiripannya terlalu tinggi, udah kayak aduh. Nah, jujur aja yang masih kita lakukan saat ini memang pendekatan secara kekeluargaan, kan kelas gitu, ya bersainglah, yang baik seperti itu. Nah, message-nya juga buat teman-teman leader di lapangan, teman-teman member di lapangan, eee, memang memang lucu sih konsep yang kita bawa kan, ya saya selalu bilang ya be kind aja gitu ya. Kalau orang melakukan itu, eee dengan kita bersikap baik bukan berarti menunjukkan kita kalah, bukan berarti kita kita lebih kalah. Saya believe-nya begini justru, waktu, eee, dunia MLM itu diisi oleh member-member, leader-leader yang approach-nya berbeda, approach-nya tidak menjelekkan produk orang lain, approach-nya tidak dengan emosional, dengan reaktif, eee, terhadap terhadap orang lain, buat saya itu malah lebih atraktif ya dibanding yang memang gayanya tuh gaya gaya Senggol gaya bacok ya? iya, gitu. Jadi ya saya juga ngelihatnya, sudahlah, kita udah ngomong sama sama secara kekeluargaan, kita kita jaga hubungan baiknya, kita fokus dengan jawaban kita adalah ya kita fokus dengan produk sendiri, kemudian kita siapin yang lebih baik produknya, Iya. gitu. Mudah-mudahan cepat jadi teman-teman di lapangan punya punya senjata yang lebih bagus. Ya. Nah, Pak Mike, berapa besar sih potensi market untuk bisnis AFC di Indonesia? Oke, potensi market itu berarti kita ngelihat ngelihat apa namanya, ngelihat, potensi MLM yang ada di Indonesia saat ini sih, gitu. Nah, jujur aja datanya itu agak blur di Indonesia, tapi kalau saya ngambil, datanya, dari 2 asosiasi untuk MLM yang apa namanya, yang, eee, 10 besar aja ya, MLM yang 10 besar, itu per year aja bisa di atas 20 triliun, seperti itu. Itu market size yang masih blur, jujur aja tidak ada data spesifiknya. Mungkin ke depan akan ada karena baru belakangan ini nih, Kementerian Perdagangan mewajibkan kita semua perusahaan MLM untuk melaporkan, kita punya hasil penjualan, seperti itu. Mungkin nanti, one day akan kelihatan market size-nya tuh, potensial market bisnisnya tuh seperti apa. Ya, oke, thank you Pak Mike. Nih pertanyaan lagi nih. Pak mau tanya, kan main di media, pasti pernah pakai ads dong. Boleh saran nggak kalau AFC mau main di ads, konten yang baik seperti apa ya? Soalnya kan dari Facebook sendiri ada larangan nih untuk pasang iklan gitu, biasanya mereka ditolak gitu. Betul, betul. Kalau saya sih memang, begini, kalau saya memang jujur aja ya, di media yang saya pegang itu, saya believe-nya sama organic growth. Organic growth itu apa? Organic growth itu, pertumbuhan yang tidak menggunakan ads, gitu. Ads itu benar-benar, pilihan terakhir saya kalau dibutuhkan, gitu. Jadi benar-benar, kalau saya dari sisi media, benar-benar emang create konten, eee, yang engage, create konten yang, bikin orang, "Iya itu gue banget," gitu ya. Create konten yang human banget, gitu. Bahasa media sekarang berubah, nggak bisa lagi bahasa yang, normatif gitu. Bahkan nggak mungkin lagi kita bikin bahasa Indonesia konten dengan bahasa Indonesia yang sesuai ejaan, yang disempurnakan lah, apalah. Itu tuh media udah geser. Jadi orang lebih engage, orang lebih
orang lebih merasa dekat dengan sebuah media kalau ya medianya itu berbahasa yang mirip bahasa manusia gitu ya, saya bilangnya. Nah, jadi banyak triknya sih sebetulnya, itu bisa satu sesi sendiri. Eee, Waktu itu udah pernah bikin, kalau memang mau bikin lagi ayo aja. Jadi ads itu jujur aja, nggak sustain gitu loh. Jadi lebih enak kalau bikin nggak konten yang memang organik, bikin konten yang, eee, apa ya, yang kita bayanginnya gini, kita pingin lihat konten MLM tuh yang seperti apa, kita pingin ngelihat konten AFC itu yang seperti apa. Nah udah create yang kayak gitu. Ya, ya, Gitu. ya. Jadi semua kalau ads sih temporary ya. Ditulis gitu, iya, ads itu temporary, conversion rate, kita bilangnya conversion rate itu juga jauh sekali, 0,0 sekian gitu. Jadi, bisa 0,1 itu udah masuk, kategori excellent gitu. Jadi buat saya, ads itu bukan untuk convert to sales, lebih ke, eee, apa namanya, sampai lupa istilahnya, lebih ke buat orang, coverage orang lah, buat orang mengenal produknya kita gitu, untuk mengenal kita, bikin konten yang organik, yang bagus gitu ya. Orang datang mulu, lama-lama kebangun tuh, pengikutnya. Itu, dan Followernya itu ya. lebih loyal sih. Ya, lebih loyal sih. Karena ternyata kalau yang saya juga kemarin sempat belajar tentang personal branding. Oh, kalau misalnya kita cari info, terus kan biasanya boleh swipe up ya, gitu kan kalau mau lebih tahu gitu. Ternyata Iya. followernya nggak cukup. Ternyata kalau kayak gitu tuh harus followernya udah berapa baru bisa kan gitu. Iya betul, harus 10.000. Ya, betul. Gitu. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Di suspend 3 level leader ke atas kan belum tentu kita tahu downline-nya yang mana. Kok di suspend sampai level ke atas? Iya, iya, iya. Ini memang ya ini salah satu aturan yang kita buat untuk ini, jujur aja yang kita buat untuk mengatasi yang namanya undercutting gitu. Saat ini masih kita terapkan justru supaya benar-benar proses proses leadership-nya kepada jaringan ke bawahnya tuh lebih jalan gitu. Sebetulnya tujuannya untuk itu sih gitu. Jadi kita walaupun kita leader ada di atas, kita bisa benar-benar investasi waktu, bisa benar-benar kenal, jagain gitu, karena itu kan bisnis kita sama-sama seperti itu. Jadi 3 dari yang sini 3 ke bawah, yang sini 3 ke bawah gitu. Jadi itu konsep yang memang kita coba terapkan gitu sih. Bentar, boleh Ciriska kalau mau langsung nanya, Ciriska boleh di-unmute. Oke, malam Silvi, malam Pak Mat. Malam, Malam. Nah, saya dari Surabaya. Halo Surabaya. Ya, saya sih member baru ya. Hari ini tadi saya sih lagi prospek satu orang yang minat, tapi dia bilang bisa nggak aku dijelasin secara mungkin kalau misalnya mau Zoom gitu, karena dia nanyakan bisnisnya. Nah, kebetulan orang ini sih memang orang dari asuransi yang memang udah ngetop banget gitu ya. Saya prospek dia udah berbulan-bulan, baru sekarang ini. Dan kebetulan itu tantenya lagi masuk di rumah sakit, lagi disondeh dan dia punya cancer. Dia mau tanya, kalau misalnya dia mau memberikan SOP ini bahaya apa enggak? Aduh, saya nggak berani jawab. Kalau saya bilang sih SOP sih nggak berbahaya ya, karena dia kan bukan obat. Betul. Malah dia makan meregenerasi sel. Karena memang saya join di sini itu dari Bandung dan Jakarta. Karena dari Lucy sama si siapa namanya Silvi sama ini ya, sama Eli. Ya. Nah, itu yang itu juga karena saya kepepet. Terus terang saya kepepet karena saya sakit. Saya langsung minta sama Lucy, karena saya ditawarin sama Lucy udah mulai tahun yang lalu, saya nggak mau sama sekali, saya sepupunya Lucy. Nah, terus akhirnya karena saya kepepet, saya join, dan sekarang saya lagi merintis sih.
Cuman saya juga mau nanyakan, apakah di Surabaya ada ya orang-orang yang bisa saya mintain bantuan? Karena kalau mau minta bantuan ke siapa? Lucy, ke Eli, ke Sylvie kan jauh. Iya. Gimana? Oke. Nanti saya Thank you. japri aja. Oh, iya. Thank you. Pertanyaan pertama lebih teknis ya, apa namanya, Iya. bahaya atau enggak ya, Ci ya? Iya. Iya. Kebetulan kalau kita sih memang banyak sekali testimoni positif gitu. Cuman balik-balik lagi untuk menghindari segala resikonya, kalau boleh saya saran sih harus ada ya setidaknya diketahui dokternya seperti itu ya, Oh, iya, iya. untuk memberikan gitu. Kita kembalikan lagi ke kebijakannya itu ke pasien tersebut seperti Iya. itu. Dan kita selalu dari awal tidak pernah menyarankan untuk oversell dalam arti seringkali kita kebablasan saking semangatnya, kita kebablasan jualan, wah ini bisa nyembuhin, yang sana sembuh gitu ya. Karena ini bukan obat, ini suplemen. Ya, kita selalu memberikannya kalau ditanya harusnya aman, harusnya sih aman karena ini suplemen benar-benar pure organik, kita tidak punya bahan reaktif apapun, bahan chemical apapun, gula pun tidak ada. Jadi SOPM itu memang dibuat dengan ingredient yang baik gitu. Jadi tidak akan memberikan dampak apapun kepada penderita kanker mestinya, bahkan dengan paten yang ada justru membantu dia gitu loh. Jadi tapi kembali lagi buat saya sih kita sebagai agen yang baik kita tawarkan, tidak kita paksakan, tapi kita juga sarankan untuk digunakan dengan sepengetahuan dokter sih. Oh, iya, iya. Jadi lebih baik ditanyakan ke dokternya dulu ya, Pak ya. Iya, kalau saya sih mungkin lebih ke kita berikan, tapi biar mereka dari pasien maupun keluarga yang memang berkonsultasi sama dokternya kali ya. Iya, iya. Gitu. Saya sih memang apa ya, bukan nyarankan, tapi saya bilang itu tergantung, Ci, dari keluarga gimana. Kalau memang keluarga mau berikan, ya terserah, saya bilang gitu aja. Karena dia kan saya kasih yang ada dari testimoni yang itu apa oma-oma yang dulunya disonde, terus dikasih minum itu, terus nggak bisa ngomong, nggak bisa makan, akhirnya bisa makan. Terus dia bilang, wah hebat ya. Gimana ya, aku berani nggak ngasih itu? Wah, itu saya udah nggak bisa jawab ini. Ya. Jadi lebih baik tanya ke dokternya ya. Tapi dokter nggak akan ini kan, nggak akan marah kan kalau misalnya ditanyain masalah ini nggak ya? Tergantung sih. Ada juga yang honestly ada juga yang gitu. Cuman ya buat saya sih yang penting niat kita tuh emang pengen ngebantu sih. Kadang-kadang orang memutuskan untuk beli, mencoba juga karena kelihatan banget niat kita emang membantu bukan memanfaatkan seperti itu. Menurut aku efek banget. Dan kalau Ciriska punya testimoni sendiri gimana pakai ini itu jauh lebih baik seperti itu. Nah kalau di Surabaya nanti mungkin bisa diobrolin sama Ci Sylvie bagaimana. Yang pasti kalau kita punya kantor di sana yang bisa Ci Rizka manfaatkan kalau mau ketemu sama orang-orang ngumpul di situ silakan gitu. Cuma saat ini memang tidak boleh terlalu rame gitu, apalagi di Surabaya gitu. Kita sempat didatengin juga oleh security karena wah ini udah keramaian yang datang ke kantor. Oh gitu ya. Iya. Saya pernah ngambil sih produk di sana. Oh iya. Cuman waktu itu liftnya mati, jadi lumayan juga naik turunnya. Kok pakai lift? Oh, lift dari bawah ya, dari parkiran bawah. Iya. Dari parkiran bawah saya. Ya kalau dari depan langsung kan. Betul. Iya. Saya parkir di bawah, jadi lumayan juga ngos-ngosan. Aduh, sorry. Enggak apa-apa sih. Tapi memang waktu itu tempatnya banyak barang banget gitu. Iya. Tempatnya nggak terlalu gede, banyak barang. Nah itu saya juga nggak tahu kan di mana. Nanti saya tanya sama Sylvie deh, ke siapa. Iya, Ci. Ya, oke. Makasih Pak Mike. Makasih. Thank you Sylvie. Ya, Ci, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi nggak?
Ini ada yang baru join. Hai Jeffrey. Ada lagi yang mau nanya? Pipi nambahin Pi. Tadi nggak mau dia. Iya. Kayaknya sih udah lengkap. Sandy mana Sandy? Sen mau ngomong nggak? Si Sandy mana lagi? Dengar aja, Ci. Banyak masukan. Thank you, Pak Mike. Thank you. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada, mungkin saya mau tutup aja. Pak Mike juga capek ya, baru kerja. Ini saya nih. Saya bajak gitu kan. Ayo nanya lagi. Nanti kalau ke Bandung mungkin ya ini ya Pak Mike ya bisa pick up lah ya. Ayo. Sama Pipi juga gitu kan. Kalau ini bisa kita ngobrol-ngobrol gitu. Pak Mike mungkin ada yang mau ngajak sepedaan KBP boleh. Udah nggak boleh Pak Mike, sekarang tutup. Serius, keramaian ya? Iya, betul. Ada yang protes warganya. Karena terlalu crowded kan. Gitu. Iya. Untung sempet tuh berapa minggu lalu tuh sempet sepedaan di sana. Oh gitu? Iya. Pak Mike ada yang mau nanya lagi sebentar. Ya. Meli boleh Mel di-unmute aja. Oke, sorry ya Ci, kalau udah saya baru join soalnya. Iya, nggak apa-apa Mel. Sorry, kalau mau nanya, kalau udah konsumsi SOP tapi tidak merasakan perubahan apa-apa, kita jawabnya gimana ya? Lihat, kan saya pura-pura voice tuh. Ada beberapa customer yang udah beli, kan selalu kita follow up. Yeah. Gimana Ci, apa yang dirasain setelah konsumsi SOP sama Utsu? Biasa aja, nggak ngerasa apa-apa katanya gitu. Jadi saya bingung jawabnya gimana ya. Saya jawabnya mungkin Cici lagi sehat kali ya, tapi yang pasti paten manfaatnya masih bekerja sih, saya bilang sih gitu. Ya itu aja, thank you ya. Jadi kita punya patokan itu adalah berdasarkan uji klinis kita yang week 1, week 2, week 3, week 4 itu indikator pertamanya. Jadi kalau mau kita cross check itu adalah berdasarkan uji itu. Jadi misalnya mungkin ditanyain aja langsung secara spesifik, ada perubahan nggak di kulitnya, ada gimana rasanya tidurnya lebih nyenyak atau enggak. Karena begitu tidurnya lebih nyenyak aja itu udah menunjukkan SOP-nya udah menunjukkan SOP itu bekerja dengan pada dia seperti itu. Kalau saya nih contohnya, saya mah sehat-sehat aja dari orang kerjaannya olahraga mulu, makan juga nggak terlalu berlebihan, terus bukan yang gaya hidupnya freak sehat gitu, bukan juga, tapi ya memang nggak makan yang namanya jeroan, itu emang nggak makan. Jadi begitu minum SOP dari awal sehat sampai selesai minum SOP juga sehat, cuman ada beberapa hal. Satu, ternyata kulit lebih lembab gitu. Kalau saya dulu kulitnya itu di garis-garis begini mah jadi ada garis-garisnya gitu, cuman digaruk begini ada garisnya gitu. Sekarang kulit lebih lembab, lebih bagus lah ya gitu. Kemudian itu yang efek. Kemudian yang saya efek banget itu adalah daya tahan tubuh. Banyak orang tuh nggak sadar. Sesimpel saya tuh gampang banget yang namanya sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan tuh gampang banget. Pokoknya telat tidur sedikit itu udah sakit tenggorokan. Yang warnanya hijau gitu ya, sampai itu infeksi ya, bakteri atau virus, bakteri ya. Nah, itu saya banget deh, itu gampang banget deh kayak gitu. Tapi sejak rutin SOP gitu, itu tuh enggak sampai hari ini. Ini ada istri yang benar-benar bisa ngelihat, kalaupun sampai kena sore throat lagi, itu nggak sakit gitu. Jadi I don't know why, tapi seringkali secara fisik terjadi infeksi, tapi badannya tuh nggak drop.
Itu yang saya alamin sendiri gitu. Jadi kalau melihat progresnya week 1, week 2, week 3, week 4 sesuai dengan uji klinisnya itu bisa dilihat sih seperti itu. Jadi kita langsung ngomong aja kira-kira gimana, kulitnya ngerasa beda nggak gitu, tidurnya lebih enak nggak, ada hal-hal lain nggak gitu, atau lebih baik lagi kalau misalnya sebelum ditawarin dia misalnya dia cek darah dulu atau enggak gitu setelah minum 1 bulan 4 minggu gitu ya, perubahannya gimana, hasil check up-nya itu juga bisa sih, itu lebih legit lagi, lebih kelihatan bagus lagi gitu. Tapi kalau sampai enggak juga ya, kalau sampai wah ternyata enggak gitu ya, coba mandi pakai SOP. Oh enggak. Bercanda ya. Kalau sampai enggak juga, coba istri saya bantuin jawabnya. Ayo Pik, Pipi mau ngomong katanya. Iya, saya tapi off dulu ya videonya soalnya sama anak-anak. Nggak mungkin tadi pertanyaan Bu Meli ya kalau ditanya tapi bilangnya nggak ngerasain apa-apa. Ya mungkin tadi Pak Mike ada jawab sedikit. Pertama biasanya terutama untuk orang yang nggak sakit semuanya kan pasti bawa perasaan. Nah makanya kalau kita sangat saranin sebetulnya kalau memang mereka niat untuk lihat suatu perubahan, memang sebelum konsumsi itu memang cek darah dulu. Minimal cek darah simple lah ya. Atau lihat tekanan darah dan sebagainya. Nah, setelah nanti konsumsi, let's say kita bilang sebulan, 2 bulan, terus cek lagi lihat efeknya. Soalnya kayak tadi Bu Meli bilang, ngerasain nggak apa-apa, ya sama persis kayaknya Pak Mike. Sebetulnya ngerasain bahwa tidak gampang sakit pun, sebetulnya dia udah ngerasain sesuatu. Tapi sesuatu yang dia nggak sadari. Kalau misalnya aku bilang, walaupun kita bukan, misalnya kayak let's say kita minum vitamin C, ya sebetulnya kan kita kayak ngerasanya nggak ada perubahan apa-apa, tapi kan sebetulnya daya tahan tubuh kita meningkat. Nah, sebetulnya sama dengan kita minum SOP. Terutama untuk kita yang sehat, nggak ada sakit penyakit yang kayaknya serius banget, memang terlihatnya jauh lebih lebih lambat lah. Kelihatannya tidak kelihatan apa-apa, tapi seharusnya fungsi itu pasti ada manfaatnya untuk kita. Entah itu kita baru sadar, oh ternyata rambutnya lebih nggak rontok. Kayak tadi paling gampang kulitnya lebih moist gitu ya, lebih nggak gampang flu, nggak gampang radang tenggorokan. Palingan seperti itu sih yang kita bisa pancing untuk kita tanya ke kita punya member. Mungkin itu sih. Ini udah mau tutup ya Ci Silvi? Mau nambahin? Silakan. Nggak, mungkin saya nambahin dikit sambil mikir-mikir apa ya. Mungkin yang aku paling senang kalau di sini sebetulnya gini, selain nama kita sama Sylvia ada Sylvia, satu pakai Y, satu pakai I. Cuma basically yang kita sama itu adalah sebelumnya kita tidak pernah menjadi pemain MLM, ya sama sekali. Aku tuh tidak pernah jadi member MLM sama sekali. Dan buktinya dengan sistem di AFC yang ada, maksudnya gini, kerjanya tidak menipu hasil lah ya. Jadi memang apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, semuanya itu akan indah pada waktunya. Kayak aku nggak pernah main jaringan, nggak pernah punya kayak ngerekrut leader-leader, nggak punya kenalan yang gimana banget, yang bisa diajak atau apa, enggak, semuanya berjalan dengan sendirinya aja. Dengan berjalannya waktu ya udah pasti kalau mau dibilang apakah sebulan udah ada hasil, nggak ada, 2 bulan nggak ada hasil, 3 bulan nggak ada hasil, tapi setelah berjalan setengah tahun ya ternyata semuanya membuahkan hasil. Mungkin aku dan Ci Silvi yang joinnya hampir mirip waktunya, kita bisa buktiin gimana waktu setengah tahun pertama kita nawarin itu kayaknya penolakannya pasti jauh lebih besar daripada penerimaan. Dan saat-saat ini mulai orang-orang yang mungkin kita prospeknya tahun lalu ya, 1,5 tahun lalu atau 6 bulan lalu, akhirnya dengan mulai banyaknya yang konsumsi, mereka mulai ingat dengan kita. Oh kayaknya dulu aku pernah deh ditawarin setahun lalu, atau pada akhirnya mereka bisa callback kita gitu. Jadi memang apapun yang kita kerjakan pada akhirnya nanti pasti akan membuahkan hasil ya setimpal dengan apa yang kita lakukan. Mungkin itu sih yang aku mau tambahin, Ci. Iya.
Thank you. Nah, ini ada yang nanya nih, tim Avenger di YouTube itu channel resmi AFC bukan? Kalau bukan channel, kapan buat channel di YouTube-nya? Wah, AFC kapan buat channel di YouTube? duh, challenge yang luar biasa ini. Belum bisa jawab, no comment. belum. Honestly memang kita ada, kayaknya kita ada ya kalau yang YouTube sebentar gitu. Cuman memang kalah. AFC sih ya, AFC. Ada di YouTube ada. Di YouTube ada, cuman kalah subscriber. Sama leader tuh kalah sama. Ada kalau kita ada. Ada ya sebenarnya, cuman update-nya nggak cepet kali ya. Iya. Nah, Pak Mike ada yang minta nih sekali-kali lagi nanti mungkin boleh ya training leadership nih Pak Mike. Karena boleh. Dari saya pribadi memang merasa bahwa kok kayaknya leadership-nya sangat kurang satu. Jadi seringkali misalnya saya rekrut PP gitu ya, terus PP rekrut Pak Mike. Ketika PP nggak bisa jawab, akhirnya Pak Mike carinya saya. Iya. Jadi lagi atasnya. Jadi semua akhirnya ke atas terus gitu ya. Yeah. Nah itu yang terjadi kayak gitu. Jadi mungkin nggak bisa handle downline-nya dan lain-lain lah kayak gitu. Terus ya leadership-nya lah harus jalan. Jadi supaya kita semua di sini bisa menjadi Busido, tidak ngurusin lagi. Betul. Karena namanya kan bisnis jaringan. Sebetulnya Bapak Ibu yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, yang namanya bisnis jaringan itu adalah konsepnya lebih fokus. Kalau kita jadi leader ya, lebih fokus ya, kita semua di sini leader lah. Lebih fokus untuk sebagai apa ya? Ya memberikan bantuan, membangun jaringannya gitu ya. Bukan hanya jualan produk-produknya direct sponsor seperti itu, tapi benar-benar ngebangun jaringannya gitu. Itu dua konsep yang berbeda. Jadi kita menciptakan leader-leader supaya yang namanya passive income itu terjadi seperti itu. Ya mungkin nanti boleh ya Pak Mike bagi ilmu boleh leadership kayak gitu. Jadi memang saya sendiri juga pengennya adalah memang membangun fondasi yang kuat supaya jangan sampai kita nih gara-gara jualan SOP dimusuhin banyak orang ya. Ya jangan sampai. Dijualin orang, oh kalau udah ada si ini, wah udah pasti nih mau nawarin sesuatu. Nah kayak gitu. Betul. Jadi ya itulah ya gitu. Maksudnya mungkin kita harus banyak belajar kan, jadi cara-cara yang elegan untuk nawarin dan supaya leadership-nya masing-masing leader di sini tuh bisa jalan gitu ya, ke bawah-bawahnya mencetak leader-leader yang ya gitulah ya. Jangan kalau ada masalah dilariin lagi. Nah, tanya aja nih ke sini gitu, kayak zaman waktu nggak ada barang ya Pak Mike. Karena ya itu leader-leadernya lempar lagi gitu kan, biasanya gitu ya. Kalau ngadepin masalah kan gitu ya. Ada lagi yang mau nambahin nggak? Oh ini apa nih? Oh Cindy katanya nggak pernah ditawarin pipi. YouTube resmi di kantor adalah AFC Life Science ya, Bro Wito ya tadi ya. AFC Life Science. Ada lagi yang mau nanya nggak? Ini diem semua sih. Oh Jerry udah out deh. Mana dia? Udah nggak ada dia. Pak Mike deh, penutup deh. Pesennya gimana sih supaya ya tim kita bisa kompeten, sustainable. Nah, boleh kasih tipsnya Pak Mike? Oke. Yang pertama konsepnya, terutama kalau di sini banyak yang baru mulai, kalau banyak yang baru mulai, selalu yang namanya awalnya itu pasti susah. Tadi saya cerita tentang AFC itu jadi contoh. Selalu di mana-mana
Nah, semua bisnis yang saya jalankan saat ini semuanya awal-awalnya tuh susah gitu. Kuncinya apa? Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah tuh caranya gimana? Satu, selalu ikut LOP. Terus yang kedua, tempel terus sama leadernya. Seperti itu. Itu kunci pertama. Terus yang kedua, kunci di di bisnis ini adalah memang menjadi leader yang baik gitu. Harus harus lebih banyak mendengar, harus lebih banyak bisa mengatasi drama, ya. Yes, exactly. Drama-drama antara membernya, antara downline-nya, seperti itu. Itu kita harus belajar namanya people management, seperti itu. Kita harus belajar bukan cuma leadership, tapi people management. Saya sangat sarankan sering-sering baca buku-buku psikologi gitu. Contohnya yang saya sangat rekomen itu adalah Personality Plus. Personality Plus saya tulis, coba saya tulis di sini. Karena Personality Plus tuh yang kayak DISC itu bukan ya? Bukan. Ini benar-benar belajar mengenai 4 basic karakter manusia yang sanguin, kolerik, melankolis, ya plekmatis gitu. Itu sangat saya sarankan untuk kita belajar itu. Jadi benar-benar kita tahu apapun karakter kita tahu seperti apa, dan at the same time yang paling penting adalah kita bisa kenal orang lain tuh karakternya seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu. Oh, kita bisa dengan cepat, oh nih orang melankolik, approach gue harus bagaimana. Oh nih orang plekmatis, approach gue harus gimana. Oh nih orang emang udah dasarnya kolerik, leadershipnya kuat gitu. Kalau digontok-gontokin ya nggak bisa juga, harus lebih soft sama dia gitu. Jadi kita sebagai leader harus belajar karena yang kita jagain ini orang gitu ya. Lebih banyak masalah people management dibanding masalah produk, masalah bisnis itu lain cerita gitu. Terus yang terakhir adalah tetap bertahan dengan value-value-nya kita. Itu sih yang penting gitu ya, dengan integritas yang benar kita ngerjain, terus selalu be kind gitu sama orang, mau yang nolak maupun yang terima, semuanya itu kita treat sama, jangan dibeda-bedain. Mau yang ngambil diamond, ngambil ruby, tolong jangan dibeda-bedain gitu ya. Nah, karena banyak yang nggak tahu gitu. Yang Bushido pertamanya kita ini kan pertama kali ngambilnya ruby. Kalau company atau leadernya nyuekin, ternyata dia jadi Bushido duluan. Gitu. Kita will never know di dunia MLM, will never know. Kadang-kadang yang kita harapin berhasil, ini leader gede nih, gue mau incar dia, kita effort mati-matian dapetin dia, ternyata melempem. Ya. Banyak surprise yang terjadi. Ini ditawarin dikit, dia ambil, berkembang malah gitu. Banyak surprise terjadi di dunia MLM. Jadi di-treat sama aja gitu loh. Di-treat sama aja sesuai dengan aturan-aturannya kita. Terus yang paling terakhir buat saya sih, ini penting juga, selalu tahu kapan itu kita cukupnya tuh. Jadi supaya menghindari kita dari keinginan untuk berbuat jahat gitu. Jaga benar-benar kita punya karakter untuk tahu, gue cukup kok sekian gitu. Yang kalau kita dapat lebih itu it's good, bukannya jelek, tapi itu bonus deh gitu. Bukan dilihat sebagai gue harus lebih sampai akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapetin itu. Itu message 4 message saya yang untuk malam ini. Gitu. Ya, thank you Pak Mike buat sharingnya hari ini. Terus ya, Pipi boleh nambahin lagi, Pi? Wah, Pipi mau nambahin nggak? AF Checker kita ya, ini ada yang thank you AF, ada yang udah dapat temennya ini ya, mencoba produk AFC. Thank you. Ya, kalau aku terakhir apa ya sih? Kayak udah palingan kalau yang bisa
ya tadi sih kan Michael udah bilang ya jangan beda-bedain. Kalau yang mungkin terakhir yang aku mau bilang di sini, karena kan ada yang new member atau apa. Memang waktu aku masuk, akhirnya sekarang aku banyak sekali belajar dari member-member lain, terutama mereka yang sudah jadi Bushido, yang mereka sudah jadi Shogun gitu ya. Yang aku paling bisa share di sini yang aku juga coba pelajari adalah bahwa waktu kita menjalankan ini memang kita menjalankannya dengan sepenuh hati gitu ya. Maksudnya apa sih sepenuh hati? Jadi kalau aku lihat mereka-mereka yang sekarang kita kan pasti kebayangnya wah enak banget ya yang udah jadi Bushido, yang udah jadi Daimyo, jadi Shogun gitu ya. Atau tapi apa yang mereka kerjakan itu mereka benar-benar dedikasikan waktu mereka sebetulnya kurang lebih sama dengan pekerja-pekerja kayak di kantoran. Maksudnya dalam pengertian gini, waktunya fleksibel mereka yang atur, tapi mereka memang kerjakan itu dari mereka bangun pagi sampai mereka tidur, karena memang itu yang mereka pikirkan, itu yang mereka kerjakan, dan memang akhirnya itu menghasilkan. Aku mungkin lebih ngomong ini dari sisi marketing plan ya. Kalau tadi kan Pak Mike udah banyaknya dari segi produk, terutama dari segi company. Nah mungkin aku ngomongnya dari marketing plan. Jadi satu yang dulu aku pelajari waktu aku belajar sama satu orang, aku tanya ke Budi Darwin, kok gimana ya kok bisa kayaknya membernya sekarang banyak, jaringannya berkembang sekali. Ya pasti dia selalu jawab gini, sebetulnya kita ini kan kerjaannya sebagai marketing ya, sebagai salesman. Berandai-andai kalau kita punya satu perusahaan, terus kita hire 2 orang salesman, dia bilang. Yang satu bisa jual sehari 1, yang satu sehari bisa jualan 2. Tiba-tiba dengan berjalannya waktu, yang 2 bisa jadi 3, jadi 4, tapi yang satu nggak pernah nambah, bahkan bisa 1-2 minggu tidak bisa jualan lagi. Kalau kita sebagai pemilik perusahaan itu, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan cari salesman ketiga. Begitu salesman-nya bisa jualan 1, jualan 2, tapi yang pertama bisa jualan 5, 6, terus yang satu nggak bisa jualan lagi, yang kita lakukan apa? Dengan kita pengen omsetnya nambah, oh berarti aku harus punya sales yang keempat. Nah, waktu itu ya udah dia bilang secara berpikirnya seperti itu aja. Jadi setiap saya punya target, dia bilang, oh ternyata dengan punya 4 sales tidak sesuai nih dengan target saya. Oh berarti saya harus cari 5. Nanti orang 5 bisa cari yang lain dan akhirnya itu bermultiplikasi. Dari situ aku belajar, oh iya ya, sama aja sih sebetulnya kita punya mindset, kita harus punya mindset bahwa ini memang bisnis yang kita mau jalankan. Kalau misalnya kita baru hire, misalnya kita let's say kayak perumpamaan tadi baru punya 1 sales, 2 sales, terus mereka nggak bisa jualan, terus kita pecat dan kita nggak cari sales lain, kan kita memang nggak punya targetnya tidak akan terpenuhi. Jadi itu yang mungkin aku bisa share gitu ya, karena kan kadangkala ada orang terjebak stigma kalau MLM, ya udahlah yang penting aku nggak kerja tapi punya penghasilan. Memang pada akhirnya bisa seperti itu, memang. Tapi kan di awal pasti namanya kita kerja, pasti harus ada sesuatu yang kita tabur dulu. Pada akhirnya memang pasti ada waktu di mana kita akan menuai. Mungkin itu sih, Ci Sylvie, dari aku terakhir. Ya, pokoknya nggak boleh gampang menyerah juga ya. Tadi ya Pak Mike ya, nggak boleh baper lah ya. Nggak boleh dong. Jaga nilai, pasti sooner or later kita akan menuai. Kadang mungkin kita nggak tahu nuainya kapan, tapi ketika kita nggak jadi lemah, ya pasti menuai gitu. Tuhan lihat semua jerih payah kita lah ya, istilahnya kan gitu ya. Nah, mungkin malam ini saya close dulu sampai sini. Nanti kalau yang mau nanya-nanya lagi boleh japri aja, nanti saya sampaikan pada Pipi atau Pak Mike. Nah, ya kita nggak jauh nih teman-teman yang ada di grupnya Ci Sylvie, pesan saya tambahan dikit lagi. Ya, boleh. Kita bukan founder-founder yang jauh yang nggak bisa dicapai gitu ya, unreachable gitu ya. So selalu kasih tauin aja apa yang dibutuhin gitu, mau kita bantuin, kita turun gitu ya, ya kayak tadi di Jakarta, Bandung, let me know, dari Ci Sylvie pasti support kok. Iya. Thank you Pak Mike buat supportnya, Pipi juga thank you. Ini salah satu founder yang saya look up to ya, Pak Mike nih. Karena bener loh, waktu itu kan kita ke Jepang tuh bareng tuh, kita bersama-sama ngangkatin barang para member dari bis. Saya sampai gitu loh.
honestly saya sampai bilang, waduh, saya nanya sama Budi, ini bener founder kita nggak sih? Karena bener-bener kesan kita pool di satu kamar itu ya. Waduh. Yang lain jalan-jalan kita pulang ya tidur. Itu bener-bener luar biasa gitu ya, Pak Mai sama Pipi waktu itu kita sama-sama ngangkatin barang-barang gitu ya sampai waduh, kok gini ya gitu. Tapi ya itulah bedanya kita dengan MLM lain, benar-benar nilai-nilainya tuh di sini saya lihat ini ya gitu, berbeda dengan yang lain. Dan saya juga tahu Ernest, saya juga tahu Pak Mike gitu ya. Jadi saya percayalah bahwa AFC ini bisa long term di tangan mereka. Amin. Ya Pak Mike ya. Amin. Ya. Oke, paling itu aja teman-teman. Makasih Pak Mike, Pipi yang udah support kita di sini. Mungkin nanti boleh kapan-kapan join lagi ya Pak Mike ya. Pasti. Anytime. Oke, thank you. Saya udahin ya semuanya sampai di sini. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye. Thank you Pak Mike. Thank you ya Pi. Bye-bye. Bye-bye. Bye semuanya, bye.